Hai sobat semua, terima kasih sudah klik channel saya. Jangan lupa subscribe videonya, klik, bunyikan loncengnya, ding, share videonya, dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semua. Berjumpa kembali bersama saya Margio Channel. Tidak terasa bulan Ramadan telah memasuki di 10 hari di bulan terakhir Ramadan. Saya ucapkan kepada sobat semua, semoga amal ibadah yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan diterima oleh SWT. Pagi ini saya akan mengajak sobat semua untuk mengikuti kajian Islam tentang Lailatul Qadar dan zakat fitrah yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Iwan. Jadi gimana kajian di pagi hari ini? Ikuti terus bersama saya, Margi Menembus Batas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillah, siapa? Saya buka dulu nih. Iya. Alhamdulillahilladzi akramana bisyami Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, Mas Margi. Hari ini kita masuk 10 terakhir di bulan Ramadan. Cepat sekali nggih. Iya. Cepat sekali, entah ada yang menikmati, ada yang terlewat begitu saja. Tapi yang penting mugi-mugi ibadah-ibadah yang kita ikhtiari diridai Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebuah tabungan yang nanti akan kita, bahasa Jawanya, diunduh, dipanen nanti di yaumil qiyamah nanti. Baik Mas Margi, terkait 10 hari terakhir ibarat lomba lari maraton, ya, itu sudah masuk mendekati finish. Seperti halnya lari maraton juga, kalau sudah nyampe finish, peserta sudah tidak sebanyak di start, ya. Sudah banyak yang merotol, sudah banyak yang nyerah, sehingga tinggal para calon-calon juara yang akan masuk ke finish. Kita tidak pikir juara 1, 2, tidak pikir itu, tapi yang kita harap Allah izinkan kita nyampe finish dalam keadaan sehat, ya, dalam keadaan berhasil. Baik Mas Margi, terkait 10 hari terakhir ada sebuah kesempatan besar yang lipat ganda pahalanya itu wis dilipat gandakan lagi. Tempo hari saya pernah jelaskan bahwa Ramadan itu amal sunnah akan dicatat, diberi pahala seperti amal fardu. Faman adda sunnatan aw tatawwu'an fi syahri Ramadan. Rasulullah menyampaikan berita itu. Barang siapa yang mengerjakan amal sunnah atau amal tambahan di bulan Ramadan, kana kaman adda faridah, maka nilai amal sunnahnya Allah lipat gandakan menjadi pahala
ibadah fardu, amal fardu. Bagaimana dengan amal ibadah fardu? Maka Rasulullah menjelaskan sebuah janji yang tidak akan pernah diingkari, yaitu waman adda faridatan fi syahri Ramadan. Dan bagi yang melaksanakan, barang siapa yang melaksanakan ibadah fardu di bulan Ramadan, kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwahu, maka nilai ibadah fardunya Allah nilai 70 kali lipat seperti amal fardu di luar bulan suci Ramadan. Maka sholat subuh kita, isya kita, maghrib, zuhur, asar kita, termasuk jumatan kita, yang tata cara kaifiatnya sama, tapi karena Ramadan maka nilainya dilipat gandakan 70 kali lipat. Saya buat contoh mudah. Kalau selama sebulan ini ibadah subuh kita terjaga 30 hari, maka dilipat gandakan kali 70, 2100 kali. Seakan-akan kita selama Ramadan ibadah subuh selama 2100 kali. Umur kita seperti dipanjangkan, Mas. Padahal itu bilangannya tetap, tapi seakan-akan dipanjangkan. Maka Jumatan juga demikian. Jumatan kita yang biasanya 2 kali khutbah, 2 kali sholat, 2 rakaat sholat, maka kita dianggap telah 70 kali Jumatan. Berarti dikalikan, dari wong Jawa diping, Mas, 70 kali seminggu, Masya Allah, 70 minggu. Berarti eman, muga-muga Mas Marki paringi sehat, paringi kuat, istiqomah, iso njogo ibadah-ibadah yang ada. Baik, selain itu Mas Marki, di 10 malam terakhir khususnya, Rasulullah Muhammad SAW pernah menjelaskan kepada para sahabat, ada satu malam yang Allah sebut sebagai malam kemuliaan. Bahasa Qur'annya Lailatul Qadar. Bahasa Qur'annya Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar itu? Malam kemuliaan yang nilai ibadah siapa saja yang saat itu jumpa Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Nek pas ketemu, ya Allah, luar biasa. Mari kita hari ini kita awali ngaji kita dengan Lailatul Qadar. Muga-muga 1 paham, 2 jadi tumbuh keinginan kepingin ketemu. Karena adanya keinginan yang kuat, akhirnya ada ikhtiar ke sana. Masalah nanti caranya Allah mengizinkan enggak, itu urusan Allah. Yang penting kita ikhtiar, kita usaha, betul. Samun siap? Mari surah Al-Qadar dengan baca dengan baik, dengan hati-hati tajwidnya. Siap? A'udzu dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salam. Hiya hatta matla'il fajr. Alhamdulillah. Ada 5 ayat dalam Quran yang Allah jadikan sebagai berita tentang malam kemuliaan atau disebut Lailatul Qadar. Ayat pertama sudah dibaca sampai ayat kelima, Mas Barki, saya ulangi per ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tolong dibaca terjemahnya, Mas. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Ya, baik. 919. Jadi hu di sini adalah dhamir untuk Al-Quran. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran dulu pada Rasulullah di saat malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Ya, itu keterangan yang pertama. Ayat kedua. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Silakan, Mas. Ayat kedua dibaca. Dan tahukah
kamu apakah malam kemuliaan itu? Masya Allah. Setelah diberikan berita oleh Allah bahwa Quran itu turun di malam kemuliaan, kita ditanya. Sekarang kita ditanya, tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Loh, kok aneh? Pasti kita seperti itu. Seperti orang tua mau memberi sesuatu ke anaknya, ditanya dulu supaya anaknya interest, tertarik. Kamu tahu tak ini apa itu ya? Baru dijelaskan, baru diajak. Allah juga demikian. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadar itu apa? Maka keterangannya di ayat ketiga. Saya bacakan, nanti terjemahkan, gitu. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Gitu. Silakan Mas. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Malam kemuliaan itu kata Allah, Allah yang menciptakan baik bumi, langit, kita maupun malam qadar, yang tahu rahasia dan alasannya bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kalau ibadah kita saat itu pas sholat sunnah, pas sedekah, pas ngaji, maka nilai kita saat itu seakan-akan kita telah beribadah yang sama, yang serupa selama 1000 bulan, bahkan lebih baik lagi. Masya Allah, luar biasa lagi. Nah, ini memotivasi kita bahwa ada satu malam yang perlu kita kejar, perlu kita ikhtiari, kita usahakan. Tapi satu catatan, jangan ibadah hanya karena Lailatul Qadar saja. Tapi kita bayangkan Ramadan sudah tinggal beberapa hari. Seperti tamu agung, tamu istimewa yang akan pamitan, mosok sih tamunya arep pamit ditinggal turu wae, gitu. Tamune wis ditenteni setahun sepisan tekane, wis arep balik, wis cepat-cepat arep balik, wis ngetokno apa sing digawa sing paling istimewa, dadak anake malah tuh. Maka Rasulullah memberi contoh, justru di 10 malam terakhir itu beliau berjaga, beliau terbangun, beliau berdiri dalam ibadahnya, Masya Allah, ya, dalam zikir beliau. Kita sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW, ayo ditiru, Mas Marki, dengan posisi yang ada, nikmati, gelar sajadah, zikir, sholat sunnah, Masya Allah, Semoga bisa berjumpa dengan Lailatul Qadar. Saya selesaikan ayat 45 sedikit, kalau Mas Marki mau tanya saya jawab, ya. Baik, ayat 4 dulu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Nah, saya hentikan di sini, ada 2.3 nih. Satu di sini. Artikan Mas. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh atau Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusannya. Iya, Masya Allah. Malam itu malaikat yang entah jumlahnya berapa, apakah 1000, 2000, 3000, 1.000.000, kita nggak pernah tahu bilangan malaikat. Karena di sini malaikatu bentuk jamak, taksir yang sangat banyak. Waruh, ruh itu nama khusus untuk malaikat Jibril sebagai commander, komandannya, memimpin para malaikat turun ke langit bumi untuk menyaksikan hamba-hamba Allah yang sedang menikmati ibadah. Masya Allah, di malam yang mestinya enakan tidur, mestinya. Tapi memang ciri malam Qadar adalah malam yang berat. Seperti orang lomba lari, ketika mau masuk finish, nafas sudah tinggal sedikit, degup jantung sudah semakin kenceng, rasanya wis nyerah wae. Tapi untuk calon juara pilihannya, enggak, aku harus lanjut, kalau bisa speedku tak tambah, ya. Maka saat malam Qadar itu berat, mungkin kantuknya lebih dahsyat, gitu. Tapi para malaikat turun dengan izin Allah mengatur semua urusan. Urusan apa? Kita nggak tahu. Urusan doa, urusan permintaan, urusan waduh, semua
urusan yang paling jelas adalah salam, urusan keselamatan. Masya Allah. Semoga Allah selamatkan kita, keluarga kita, kawan-kawan kita, khususnya negeri kita ini. Masya Allah. Gitu. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Saat itu keselamatan dibagi Allah. Sampai baca Mas, sejahteralah malam itu. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Masya Allah. Kita tidak bisa bayangkan. Tidak ada orang yang tahu. Aku untuk Lailatul Qadar aku. Tidak ada yang tahu. Paling hanya memberikan statement begini. Malam ini kok beda dengan malam-malam biasanya. Jangan-jangan. Kan itu. Satu suara biasanya ada jengkrik, ada suara binatang malam. Kok sunyi. Koyok-koyok kewan itu, binatang itu sedang menyaksikan. Ini ada rombongan malaikat besar-besaran ini sedang melakukan, Masya Allah, kunjungan ya. Allah, angin diam, tidak bergerak. Nah, kita nggak bahas ciri-cirinya secara detail. Kita hanya bahas begini, Mas. Kalau kita maksimal ikhtiar, maka bolehlah kita berharap Allah izinkan kita berjumpa Lailatul Qadar. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas Marki, ada sebuah kajian yang mungkin jarang dibahas ya, yaitu tentang huruf ro. Huruf ro itu kan kalau disukun getar, ya, huruf yang getar. Getar itu menandakan ada kehidupan, ya. Getaran jantung, getaran nadi, ya, menandakan ada kehidupan. Huruf ro adalah ciri kehidupan. Pertama, di ayat 1, 2, 3 ada huruf ro yang istiqomah jumlahnya, hitungannya. Yang pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sampean perhatikan, Mas. Di ayat 1 ada satu huruf ro di paling belakang, ya. Ayat kedua, wa ma adraka ma lailatul qadar. Ada dua huruf ro, ya. Di tengah dan di akhir. Ayat ketiga, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ro qadri, ro di khairun dan ro di syahr, ya, di bulan. Ada 3. Ayat ke-1 ro-nya 1, ayat kedua ro-nya 2, ayat ketiga ro-nya 3. Istiqomah sekali ya ayat ini. Hitungannya bisa urut, Masya Allah. Maka ada sebuah kajian waktu itu saya belajar dengan salah seorang ustaz sepuh yang cukup tawadhu beliau. Tidak ingin namanya disebut, tapi beliau jelaskan ro yang Allah letakkan itu seakan memberi isyarah bahwa Lailatul Qadar itu hanya akan menyapa bertamu pada orang yang satu, hidup. Apanya yang hidup? Hatinya, Mas. Orang yang hidup hatinya seperti orang yang bangun, sedangkan orang yang tidur artinya seperti orang tidur, Mas ya. Orang yang mati artinya seperti orang tidur. Sampean kayak makman paling enak, sampean kayak hadiah paling bagus saja. Kalau orang tidur dia dikei makman senengane, misalnya ini coklat Silver Queen misalnya, atau perhiasan yang paling bagus. Kalau tidur ya nggak akan bangun, ya nggak akan ngerti dia kalau dikasih hadiah. Tapi kalau sedang bangun, sedang hidup hatinya, apa itu? Tahu, enak ini. Tuh, apa itu api? Langsung dipakai. Lailatul Qadar akan hadir menyapa orang yang sedang hidup saat itu hatinya, sedang berzikir kepada Allah Ta'ala. 1. Nomor 2, siapa-siapa yang hidup hatinya yang akan dia hampiri, yang berpotensi dihampiri adalah orang yang istiqomah. Seperti orang yang berhitung tadi, 1, 2, 3. Ayat pertama 1, ayat kedua 2 roknya, ayat ketiga 3 roknya. Dia istiqomah. Mulai awal Ramadan dia istiqomah. Saumnya istiqomah, poso enggak. Poso sih melok-melok meneh poso mbene wis bosen mandek sih, tidak. Tapi istiqomah dia. Ya mulai salat tarawih juga gitu. Apakah doa aku bolong usah take? Ya kita tidak tahu. Yang jelas istiqomah ini hanya sebagai sebuah isyarat. Kalau memang ingin berharap, ya jaga istiqomah itu. Ngoten, Mas. Nomor 3 terakhir, karena kita nggak tahu untuk Lailatul Qadar atau enggak, kita hanya memperkirakan isyarahnya, Mas. Tanda-tandanya. Tanda-tandanya adalah Lailatul Qadri khairun
khairun. Lailatul Qadar itu akan membuat orang yang mendapatkannya itu khair, lebih baik. Satu, lebih baik kehidupannya. Sing biasane ngamukan, nesuan, gondokan, sumpekan, jadi lebih tenang. Kenapa? Karena dia tahu ada Allah yang ngatur semuanya. Apa kok sumpah? Ngono Allah sing noto. Masa gak percaya ambek sing noto? Iya toh? Itu. Kita aja ikut sebuah protokoler, kita dijamin sebuah pelayanan yang bagus, kita nggak khawatir. Sudah ada bagian yang ngatur akomodasi protokolernya. Apalagi kalau Allah yang ngatur protokoler kita. Ya, lakukan saja ibadah. Hidup kita Allah, fahuwa hasbuhu, maka dia kami yang mencukupi. Ya, nahnu narzuquka, kami yang mencukupi rezekimu. Itu Mas. Gitu. Jadi satu, akan lebih baik kehidupannya tenang, tentram, enggak ngamukan, lebih sabar ya. Nomor dua Mas, seperti hadis Rasulullah Muhammad SAW tentang Id, tentang riyaya, ya, tentang hari raya Idul Fitri. Rasulullah menyampaikan, laisal aidu liman labisal jadid. Bukanlah Id atau hari raya itu ditunjukkan dengan baju yang baru. Padahal mestinya panjangnya enak-enak riyaya itu kelaminannya. Tapi bukan itu Rasulullah maksudkan. Laisal aidu liman labisal jadid. Bukanlah Id atau hari raya itu untuk orang-orang yang bajunya baru itu lho riyaya teman, bukan. Walakinnal aidu liman ta'atuhu tazid. Tapi yang disebut orang yang berada itu adalah untuk orang-orang yang ta'atuhu tazid, ketaatannya itu bertambah kepada Allah. Mari dia gak tambah mudun, tapi tambah baik. Itu isyarat Lailatul Qadar. Gue ada pertanyaan apa mboten? Pak, apa namanya? Untuk tanda-tanda ini Pak, Lailatul Qadar kan kita kan nggak tahu. Nggih. Apakah ada tanda-tandanya kalau malam itu? Iya, jadi Lailatul Qadar itu Pak. Tadi sempat saya singgung, saya ulangi lagi. Rasulullah Muhammad SAW sampaikan, ketika tanazzalul malaika, malaikat-malaikat turun, maka keadaan langit dunia itu akan terasa berbeda. Atau tidak akan ada awan atau mendung yang menghalangi. Arti bahasa lainnya cerah. Oh, cerah. Malamnya malam cerah. Malam cerah. Bintangnya pating gemerlap, nggak hujan. Bulannya nyentrong, nggak hujan. Bulannya nyentrong, walaupun tidak purnama, tapi bulannya nyentrong. Kan nggak mungkin bulan purnama, kan sudah tanggal likuran bahasanya ya, tapi sudah terang benderang. Tapi terang. Itu ciri yang pertama. Jadi kalau ada lo gerimis, lo hutan, paling itu paling. Nah, kita juga tidak tahu dari sekian jam di malam itu mungkin ada saat ketika terang, tidak tahu. Itu isyarat yang pertama, terang beneran. Yang kedua, angin terhenti. Karena angin itu kan digerakkan malaikat. Nah, malaikat penggerak angin itu tahu bahwa saat itu ada rombongan tim penilai istimewa, yaitu pembawa Lailatul Qadar. Masya Allah. Nomor dua itu, angin tidak ada. Sumuk, kita nggak tahu, pokoknya sejuk, tapi nggak sumuk, ya. Nggak ada angin tapi nggak sumuk. Nomor dua. Nomor tiga, tidak ada suara-suara binatang. Krik krik krik. Burung nggak ada kan? Iya. Isyarahnya itu semuanya sedang khusyuk. Makanya hanya manusia yang nggak ngerti isyarat itu, hanya manusia, mohon maaf, hanya manusia, karena manusia ketutupan banyak keinginan, banyak nafsu ya. Gitu. Tapi yang namanya binatang itu peka sekali, ya. Masya Allah. Jadi tanda-tandanya seperti itu. Orang-orang yang sering bahasa rotok kendali berburu Lailatul Qadar, habis isya itu sudah ditonton. Waduh, ini terang nih koyo ya. Sudah, nanti tidur, ngopi, tidur supaya apa? Supaya tidurnya masih harus dilut wis cukup, soalnya dengan ada bantuan kopi tadi. Allah. Tapi apakah dapat? Enggak, kita nggak tahu. Yang jelas gini, tidak ada hak untuk ngaku-ngaku. Mabungiku terang untuk aku mulai koyo Lailatul Qadar. Masalahnya, kalau toh ketemu, apakah sedang ibadah atau sedang main game? Iya. Maaf. Sedang ibadah atau sedang WA kan nih? Saat Lailatul Qadar sedang
memasrahkan urusan ke Allah. Ya Allah, urusan saya begini, ya Allah, anak saya begini, ya Allah, orang tua saya sakit, ya Allah. Saat memasrahkan itu, Masya Allah, min kulli segala urusan malaikat diperintah Allah. Loh, ono sing sambat gini, selesaikan Allah dengan perantaraan kinerja para malaikat, dan itu haknya Allah. Gitu. Itu jawaban saya. Iya. Iya. Sampun tentang Lailatul Qadar? Sudah, Pak. Sampun cukup. Alhamdulillah. Baik. Sekarang kita pindah ke surah At-Taubah, Mas ya. Surah At-Taubah ayat 103 di awalnya khudz ini saja. Sampai ini khudz min amwalihim. Hamen baca yang terang nih, hati-hati. Terus apa namanya? Enggak usah pakai bismillah, langsung ta'awud langsung masuk, ya. Monggo. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ulangi lagi. Wa tuzakkihim biha. Wa sholli alaihim inna sholata sakanun lahum wallahu sami'un alim. Baik, cukup dulu nggih. Monggo diterjemahkan ayat 103. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Baik. Terima kasih. Sambung. Tidak usah, Pak ya. Jalan kaki tidak usah. Langsung aja nih. Langsung, Mas. Masih berkaitan dengan 10 hari terakhir Ramadan. Pahala puasa hamba-hamba Allah itu melayang-layang, mu'allakun bainas sama'i wal ard, melayang-layang antara langit dan bumi, belum nyampe ke sana. Hatta tu'tiyaz zakatul fitri, sampai dikeluarkan atau dibayarkannya zakat fitrah. Maka bahasan yang pertama tentang zakat fitrah, Mas. Kalau kita ingin puasa kita diterima Allah, selain ikhtiar puasanya yang baik, juga sempurnakan dengan zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah mengambil sebagian rezeki kita berupa makanan pokok yang sering kita makan sehari-hari, beras kita senilai 1 sok, seberat 1 sok. 1 sok ya. 1 sok itu istilah takaran zaman Rasulullah dulu, 1 sok. Nah, 1 sok itu diumpamakan 4 mud. Mud itu cabuan gini, Mas ya. Dimana distandarkan. Dulu ada yang mengukur 1 mud itu 6 on, sehingga 4 mud atau 1 sok itu 6 kali 4, berarti 2,4 ton, 24 on nih ya, atau 2,4 kilo. Supaya aman maka dilebihkan menjadi 2,5 kilo. Maka ketika waktu berjalan, wajar ketika ada pengecekan ulang sih, bener tak sok itu 6 on. Sakmut itu 6 on, maaf. Sak sok itu 2,5 tadi. Maka dilakukan pengecekan ulang, mayoritas tangan generasi-generasi sekarang ternyata ketemunya 1 mut itu 7 on. Jadi kalau dikali 4 2,8. Maka digenapkan menjadi 3 kilo. Sekarang ini zakat fitrah dianjurkan 3 kilo. Saya terangkan ya, Mas ya. Kalau kita dengan puasa kita sempurnakan dengan zakat, maka sempurnalah ibadah Ramadan kita, Masya Allah. Kalau enggak, susah. Nggih? Bisa enggak nyampe ke Allah. 1 itu. Nomor 2, Mas. Zakat fitrah itu adalah kewajiban setiap jiwa yang dia mempunyai cadangan yang bisa dia makan, cadangan bahan makanan untuk dia makan saat selesai sholat id besok. Saya punya 5 kilo
saya sendirian misalnya 5 kilo. Cukup iki gawe meneh salat Id seono. Maka saya punya kewajiban mengeluarkan yang 3 kilo untuk zakat fitrah saya. Nah yang bertanya, aku biyen zakatku mek 2,5 kilo ya. Piye diterima ora? Saat itu kan kita mengikuti panduan ulama, panduan majelis ulama atau pemerintah dalam hal agama, syariat. 2,5 kilo sudah cukup, ya itu sudah kita niatkan, semoga Allah terima. Karena kita ini kan awam, kita mengikuti para alim, orang yang memahami tentang fikih ini. Nah sekarang karena kita tahu bahwa ada afdalinya, ada keutamaannya, tadi 3 kilo kita ambil itu. Bagaimana satu keluarga, 2 ayah, ibu, suami istri, anaknya 2, dia perkirakan beras kono 20 kilo, ya. Cukup iki tak gawe zakat 3/4 kilo, sisanya tak gawe maem. Itu berarti punya kewajiban. Bagaimana dengan orang yang tidak punya untuk besok? Berarti dia tidak wajib zakat fitrah, tapi dia malah berhak menerima zakat fitrah dari keluarga atau saudaranya yang lebih mampu. Maka orang yang mampu membayar zakat itu namanya muzakki, yang punya kewajiban zakat, muzakki. Sedangkan yang punya hak menerima zakat namanya mustahik zakat, berhak menerima zakat. Saya pernah ditanya, Mas Marki, Ustaz, kalau begini Ustaz, saya itu di kampung saya itu dianggap yang paling nggak punya, bahasanya itu. Jadi saya itu nerima beras zakat itu banyak. Apa saya wajib zakat? Saya ini mustahik. Saya jawab, jenengan dianggap mustahik oleh tetangga-tetangga jenengan yang keadaannya lebih tinggi. Tapi jenengan apa gak duwe dulur, gak duwe kanca, gak duwe kenalan yang keadaannya lebih susah dari jenengan. Selama jenengan punya beras berlimpah, Masya Allah, itu kiriman orang-orang Mas, itu kiriman orang-orang bisa sampai 20 kilo, 40 kilo itu. Berarti kan melimpah. Nah, dikeluarkan untuk zakat fitrah jenengan, istri sama anak-anak. Misalnya 3 anak, berarti 5 kali 3 kilo, 15 kilo. Kan seisa. Kemana? Keluarkan di tempat lain, di lingkungan yang sampean anggap lebih membutuhkan daripada zakat. Insya Allah puasa jenengan, amal Ramadan jenengan akan semakin sempurna. Jelas Mas ya? Oke, ada pertanyaan Mas tentang zakat? Pak, zakat itu kan saya pernah baca, ada 2 Pak ya, zakat fitrah sama zakat mal. Perbedaannya itu apa untuk dari masing-masing? Iya. Macam zakat. Baik, yang saya jelaskan panjang tadi itu tentang zakatul fitri atau zakat fitrah. Zakat fitrah itu zakat jiwa. Setiap jiwa wajib dizakati, ya, apabila memenuhi kesanggupan. Nah, kalau ada bayi lahir wajib zakat fitrah. Jelas ya. Siapa yang zakat? Ya, walinya, orang tuanya, ayah atau ibu. Bagaimana dengan zakat mal? Namanya malun. Mal itu, al-mal itu maknanya harta. Zakat mal adalah zakat terkait dengan harta, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan lewat lisan Rasulullah, dari setiap rezeki yang kau punya, maka ada hak saudaramu. Ketika ada hak saudara, anjurannya 2. Sedekahkan sebagian. Ya. Apa yang kamu sedekahkan akan aku kembalikan berlipat ganda. Allah janji seperti itu. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Gambaran orang yang bersedekah menginfakkan harta di jalan Allah, sedekah, itu seperti menanam 1 benih, 1 biji. Kalau dia ikhlas, hartanya halal, ambatat sab'a sanabila, tumbuh 7 tangkai dari biji itu. Fi kulli sumbulah, setiap tangkai yang ada 7 tadi, mi'atu habbatin, akan tumbuh 100 biji atau 100 benih lagi. Jadi 7 kali 100, 700. Masya Allah, itu gambarannya. Siapa yang sedekah bersih dapat lipat ganda. Itu Mas. Tentang mal tadi ya. Ambillah zakat dari harta mereka
guna membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Baik, Mas Marki. At-Taubah 103. Perintah kepada Rasulullah, ambillah min amwalihim, dari sebagian harta mereka. Mereka yang dimaksud adalah orang-orang yang memiliki harta yang melebihi dari tadi, nisab tadi, 85 gram emas. Pada saat Rasulullah masih hidup, perintah tentang mengambil itu ada. Kenapa? Karena satu, perintah zakat mungkin saat itu belum dipahami dengan benar. Nomor dua, sebenarnya sudah diketahui tentang perintah zakat itu, tapi enggan, ya orangnya, sehingga harus didatangi. Nah, mengambil zakat itu perintah, termasuk juga menerima kalau ada orang sudah menghitung zakatnya. Setelah orang itu mantap untuk menzakatkan hartanya, maka dia telah mantap untuk membersihkan harta yang ia miliki dan dirinya, maka inna sholataka sakanun lahum, maka yang menerima, panitia zakatnya atau siapa yang menerima, harus mendoakan, Bapak atau Ibu, zakat panjenengan sudah kami terima, kami doakan semoga Allah mengabulkan, menerima, Allah meridhoi zakat panjenengan dan memberikan keberkahan dan ganjaran. Kalau dalam bahasa doa yang masyhur adalah ajarakumullahu fima a'taitum wa barakalakum fima anfaqtum wa ja'alahu lakum tahuran. Semoga Allah memberi ganjaran pahala dari apa yang telah Anda berikan, zakat itu, wa barakalakum, dan memberkahi untuk Anda fima anfaqtum, dari apa yang panjenengan belanjakan, wa ja'alahu lakum tahuran, dan menjadikan zakat panjenengan ini sebagai tahuran, penyuci, pembersih dari harta yang ada. Mas, kesadaran untuk berzakat mal, ya zakat mal ini ya, itu memang dari Allah, yang Allah berikan. Ketika kesadaran itu muncul, maka tanpa yang melakukan zakat mal ini sadari bahwa dia telah satu membersihkan hartanya dan telah mendaftarkan diri kepada Allah untuk dilipat gandakan rezekinya. Alangkah indahnya zakat mal itu. Ya. Zakat mal itu semua harta yang bisa dihitung dengan emas. Ya. Apakah uang tabungan di bank, ataukah rumah yang tidak ditempati. Jadi rumah yang tidak ditempati. Saya punya rumah dua, satu di Surabaya, satu di Malang. Maka yang saya tempati di Surabaya tidak kena zakat. Tapi yang di Malang karena hanya saya gunakan untuk mampir. Jadi kan saya punya harta lebih. Ketika dikalkulasi lebih dari nisab tadi dan sudah setahun saya memiliki, maka saya wajib mengeluarkan 2,5%-nya. Ketika dihitung rumahnya nilainya 300 juta, maka 2,5%-nya, 1/40-nya. Nah, 300 dibagi 4, ketemu 7,5 juta. Saya harus keluarkan. Apakah di satu tempat? Monggo. Ataukah di masjid ini, atau lembaga amil zakat ini kita bagi. Gitu. Kalau ditanya sudah dihitung Pak, insya Allah sampun sudah dihitung. Tapi kalau rumah atau mobil yang kita punya itu nggak nganggur, ada yang menggunakan misalnya gonono, ada saudara kita yang menempati, atau kita kontrakkan, ya, atau kita koskan, maka tidak kena kewajiban zakat karena ada yang mengambil manfaatnya. Nah, sedekah kita ya memberikan kesempatan orang mengambil manfaatnya. Bagaimana dengan yang kontrak atau yang kos? Maka kita sisihkan uang kontrak yang kita dapat, uang kos yang kita dapat sebagai sedekah, ya, sebagai sedekah. Jelas ya Mas ya? Ya itu. Saya kira itu tentang zakat mal, zakat fitrah. Kita akhiri dengan surah Al-Mu'minun. Silakan dibuka Mas, surah Al-Mu'minun, surat ke-23 mulai ayat 1. Oke? Dibaca sampai ayat 4 saja. Silakan. A'udzu dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil ahwi mukhridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Baik. Coba diulangi ayat, sampean baca terjemahnya ya Mas ya. Saya baca dulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Silakan Mas. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Lanjut, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Satu, orang beriman itu pasti beruntung, nggih. Gak akan rugi, mesti apik, mesti untung, mesti badi. Siapa mereka? Yang pertama, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi orang beriman yang pertama khusyuk sholatnya. Nomor dua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ayat ketiga ya Mas ya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Silakan dibaca. Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Nah ini. Nek pancen wong iku wong beriman, siji salate khusyuk. Nomor loro, sing gak ana gunane. Bu maaf, cangkruan lunggu-lunggu cuma ngomong ngalor ngidul. Ngomong-ngomong sing gak manfaat, itu dia tinggalkan. Dia lebih berpikir yang manfaat. Aku tak mulai sih. Lapo nak tamunya ternyata konsultasi, minta nasihat. Ini lebih manfaat ya Mas ya. Masya Allah. Perkataannya lebih bermanfaat, itu sedekah kita, menasihati orang sedekah kita. Baik, yang terakhir ayat keempat. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Ayat keempat. Dan orang yang menunaikan zakat. Baik, ini ada kalimat zakat. Kalau di At-Taubah tadi sedekah. Kalau dalam matematika ada himpunan semesta, kotak besar. Kemudian ada himpunan yang lebih kecil. Apa himpunan kecil itu ya ini? Sedekah besar. Kalau sedekah yang wajib namanya zakat. Jelas ya? Nah, sedekah ini, zakat ini dijelaskan. Nek kepingin diarani wong beriman, berarti menunaikan zakat. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Saya kira demikian Mas Marki. Ramadan ini pungkasi dengan zakat fitrah. Kalau memang sudah jatuh nisab, jatuh khol, harta yang kita punya lebih dari batasan, maka keluarkan. Nggak akan pernah sia-sia. Allah ganti yang lebih baik. Rezekinya sing ono, sisanya zakati mau resi, ditambahi karo Allah duwe. Oke. Saya kira cukup itu. Kita tutup atau masih ada pertanyaan? Sudah cukup nih. Oh, kita tutup bersama-sama baca wal asri dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin Allahumma amin. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.